Para sahabat, saya terus-menerus terlibat dalam diskusi tentang reformasi desa kelurahan di daerah istimewa Yogyakarta. 2 hari yang lalu, Paramporo Projo, ini sebuah wadah pertimbangan gubernur. Sebenarnya ini dipimpin oleh Profesor Mahfud dan anggotanya ada beberapa profesor, ada Profesor Sutaryo, ada Profesor Amin Abdullah, ada Profesor Edi Suwandi Hamid dan juga Pak Yitno dan lain-lain. Ini secara berkala mendiskusikan dan hasil diskusi itu kan untuk memberikan masukan pertimbangan secara tertutup pada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Di dalam pertemuan itu hadir beberapa perangkat desa, pamong desa, ada kepala desa. Dan saya selalu mengingatkan bahwa kalau kita mau melakukan reformasi kelurahan, atau kalau di nasional bicara tentang membangun desa, itu selalu tergoda pada kehendak untuk memperbaiki dengan cara menempatkan desa itu sebagai target atau sebagai objek, entah objek untuk stunting, objek SDGs, objek digitalisasi, objek reformasi birokrasi, objek inovasi pelayanan publik dan sebagainya. Dan itu yang namanya objek itu selalu menimbulkan resistensi. Itu kalau para pamong desa langsung gitu ya, gitu ya. Itu langsung resisten, jadi dingin, mereka menyikapi secara dingin karena ini menambah beban pekerjaan. Jadi pekerjaan banyak selama ini ditarget dengan berbagai titipan ya, kalau istilah mereka titipan-titipan dari atas, dan titipan itu supaya didanai dengan dana desa. Ini termasuk target dan mereka langsung resisten. Ini kami nggak punya otonomi, hanya jadi pesuruh, menjadi administrator, kreasinya itu tidak tumbuh. Dan yang lebih penting lagi, tidak ada reward. Nah, ini yang mau saya sampaikan ya, ini soal suara perangkat desa. Jadi mereka itu menjadi pekerja, menjadi pesuruh yang ditarget oleh pemerintah, tapi pemerintah itu tidak memperhatikan soal penghargaan ya, gampangnya ya nafkah lah. Nafkahnya sangat rendah, 4 juta gitu ya. Dan itu saya kira sebagian besar perangkat desa itu ya begitu itu. Jadi artinya tentang hak penghargaan pada mereka sangat rendah. Termasuk saya sering mengatakan bahwa perangkat desa itu ya tidak bisa dibilang miskin, tapi juga nggak bisa dibilang cukup. Mereka mau menyekolahkan anak ke perguruan tinggi itu berat. Jadi mereka nggak dapat kartu Indonesia Pintar. Kalau yang miskin pasti dapat. Nah, ini kan perangkat desa ini nanggung ini. Kalau anak-anaknya dapat KIP nanti dinilai tidak tepat sasaran. Tetapi kalau tidak dapat, mereka juga tidak sanggup menyekolahkan anak-anak itu. Nah, ini jarang sekali perangkat desa yang bisa menyekolahkan. Dan Mas Carik, Mas Sekdes Satrio dari Sendang Sari Bantul itu berbicara panjang lah soal itu ya. Ya, entah penghargaan yang terbatas, terus sangat beda dengan tukang cap yang ada di kecamatan. Kalau tukang cap kecamatan ya bayarannya 4 juta, nanti kalau pensiun ya pasti sudah ada jatah pensiun.
Tapi kalau perangkat desa nanti dapat pengarem-arem ya. Pengarem-arem itu sebuah penghargaan dari tanah desa sebesar 20% kalau nggak salah ya, dari yang sudah dikelola selama ini selama 8 tahun. Kalau sudah habis ya mereka merana. Mas Cari menunjukkan data di Bantul, 60-an% pensiunan perangkat desa itu jatuh miskin, masuk dalam DTKS 60 ya. Nah yang tidak masuk itu rata-rata para duko. Duko itu kepala dusun ya, karena kepala dusun itu kan hari-hari tidak banyak ngantor di kantor desa, sehingga ada kesempatan bagi duko itu untuk berusaha atau berbisnis. Jadi ini misalnya mau para perangkat desa ini mau memproyeksikan nanti memperoleh pensiun, dan itu berhubungan dengan BPJS tenaga kerjaan, maka ya kalau mau dapat pensiun yang layak, maka sekurang-kurangnya penghasilannya 10 juta. Kalau sekarang, posisi sekarang ya paling nanti dapat 700 ya. Kalau 700 nanti pensiun penghasilannya 700 itu kan kategori miskin ya. Nah memang tidak ada skema untuk itu. Dana keistimewaan pasti nggak bisa untuk itu. Sementara yang dari kabupaten kota untuk DAU, ADD itu juga berat. Karena itu para perangkat desa secara nasional kan terus-menerus memperjuangkan ini ya. Jadi remunerasi penghasilan tiap bulan dan pensiun itu sumbernya dari APBN. Jadi maksud saya ini harus menjadi perhatian secara nasional, tidak bisa diserahkan pada daerah. Kalau pada daerah nanti ya akhirnya sangat beragam. Nah ini soal posisi administrasi penggajian pensiun ini memang harus dibuat secara seragam seperti halnya aparat sipil negara. Jadi ini saya kira sekali lagi ini aspirasi atau suara perangkat desa. Jadi percuma kalau kita punya target, sekurang-kurangnya target tujuan-tujuan untuk membawa kemajuan. Tetapi kalau mereka tidak memperoleh reward, tidak memperoleh penghargaan, itu akan menimbulkan apatisme, masa bodoh. Kalaupun bekerja ya bekerja padanya, taken for granted. Yang penting formalitas. Jadi ini meneruskan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Kapasitas tanpa kekuasaan itu menimbulkan apatisme, dan ini lebih parah lagi. Jadi kalau pengembangan kapasitas tanpa kekuasaan, tanpa penghargaan, itu lebih parah lagi. Jadi nanti akan menghasilkan kesia-siaan. Target-target yang dibungkus dengan tujuan mulia itu akan hanya hadir menjadi formalitas kalau tidak ada kekuasaan dan penghargaan yang menyertainya. Jadi artinya kalau digempur dengan target dan supaya para kepala desa, pamong desa ini semakin pinter gitu ya. Setiap program kan mendorong mereka menjadi pinter kan, menjadi cekatan, melayani dengan baik. Tapi kalau tidak disertai dengan hak, dengan kewenangan, dengan kekuasaan, lalu dengan penghargaan, ya hanya menghasilkan apatisme. Itu sia-sia. Karena itu ini harus menjadi perhatian, sekurang-kurangnya kalau ini di daerah istimewa Yogyakarta juga harus begitu. Sementara skema pendanaan dari Dana S kan berat nih. Yang untuk kepentingan secara institusional entitas desa pun juga berat karena anggaran ini dikuasai oleh rezim teknokratik.
sangat beda dengan dana desa. Dana desa pun sudah tidak menarik ya, memble gitu. Nah ini dana di sini lebih parah lagi nih, polanya. Pak Gubernur sudah menekankan satu desa 1 miliar, kira-kira begitulah. Tapi nanti di tangan teknokrat ini dirancang sedemikian rupa, jadi sulit. Dengan proposal, dengan ini itu, pokoknya dengan teknokrasi yang justru ini reformasi kelurahan itu nanti dilihat secara sepotong-sepotong. Reformasi kelurahan yang besar begitu, cita-citanya besar, tapi nanti harus mengikuti kerangka teknokrasi dan aturan yang dibuat oleh rezim keistimewaan dan rezim dana istimewa. Jadi ini perlu menjadi pemikiran dan polisi Pak Gubernur. Ini harus digebrak ini. Ya, artinya dana istimewa itu tidak ingin kita lunglap tanpa bekas, tapi juga nggak boleh secara teknokratik ya. Ini dua hal yang membuat sia-sia, karena itu perlu dicari formula posisi yang tepat. Dan posisi yang tepat menurut saya ya, pemerintah menetapkan tujuan, desa menentukan caranya. Desa mawa cara, negara mawa tata. Artinya tata negara jangan dipaksakan masuk ke dalam cara desa. Dan yang tidak kalah penting ya, itu tadi soal penghargaan. Perlu ada konsolidasi antara DIY dengan kabupaten. Kalau nasional itu nggak mau atau berat ya, kita coba dari daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya ADD-nya bisa ditingkatkan sehingga bisa menambah kesejahteraan bagi para pamong desa itu. Ya ini aspirasi pamong begitu. Nah biasanya nanti pihak-pihak lain itu akan ngomel juga ini. Yang namanya misalnya begini, yang namanya rezeki itu tidak hanya uang ya. Tapi kalau anak-anaknya soleh dan pinter itu juga rezeki. Ya ini boleh lah, ini kan kearifan ya, tapi kan normatif. Tapi tadi faktanya kan saya bisa tunjukkan bahwa anak-anak perangkat desa yang mau pintar itu, mau sekolah yang lebih tinggi kan mengalami kesulitan karena tidak cukup. Uang dari orang tua tidak cukup untuk membiayai itu. Oke, jadi ini poinnya ya soal hak kewenangan, jadi tidak hanya kewajiban yang tanggung jawab yang digenjot. Ini kan soal itu tadi ya, kewajiban dan tanggung jawab yang ditarget. Nah ini akan menimbulkan beban kalau tidak disertai kewenangan dan hak, itu ya nanti akan sia-sia.